Halo HD Features, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memperbarui perangkat lunak Samsung Odyssey J6 Anda. Untuk melakukannya, pertama-tama Anda perlu menyiapkan komputer Anda dan juga sebuah flash disk USB. Tidak harus yang berkapasitas besar, bukan? Bisa saja 8 GB saya rasa, atau bahkan kurang. Tapi hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memeriksa kode model monitor Anda. Jadi saya akan memutarnya dan melihatnya di bagian belakang. Anda bisa melihatnya di sini, akan ada di sana. Ada kode model dan saya perlu mencatatnya. Saya akan memfotonya saja supaya lebih mudah. Oke, sekarang saatnya saya memutarnya kembali dan mari kita lakukan semuanya. Jadi, saat kita sudah membuka monitor di situs web Samsung, pastikan Anda membuka situs web Samsung di wilayah yang benar karena beberapa monitor tidak dijual di semua wilayah dan Anda mungkin tidak bisa menemukannya melalui kode produk. Untuk mengubah wilayah, gulir ke bawah sampai habis dan Anda akan menemukannya di suatu tempat di sini, saya rasa. Seharusnya ada di sini, tapi saya tidak bisa melihatnya. Ya, itu ada di suatu tempat. Tergantung pada situs web dan wilayahnya, karena di wilayah yang berbeda, letaknya juga berbeda, entah kenapa. Tapi ya, biasanya memang ada di bagian bawah. Anda juga bisa langsung membuka tautan di sini dan mencoba memasukkan kode negara Anda di sini. Setelah garis miring, sekarang mari kita pergi ke bagian dukungan dan saya akan masuk ke manual pengguna. Unduh di sini. Lalu masukkan kode produk saya, yang dalam kasus saya mungkin berbeda dengan milik Anda. Jadi jangan coba-coba menyalin milik saya. Lihat milik Anda sendiri. Bahkan jika Anda punya Odyssey J6, bisa saja berbeda. Jadi, mari kita masukkan. Oke, sekarang mari kita pilih. Dan di sini ada cukup banyak hal. Satu-satunya yang kita butuhkan adalah file upgrade unduh itu. Di sini Anda bisa melihat versinya, juga ditampilkan. Jadi kita punya versinya di sini dan itu 1002,9. Itu sebenarnya sama persis dengan yang saya punya di monitor saya. Tapi saya akan coba update juga karena saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda cara melakukannya. Tapi jika Anda ingin memeriksa apakah versi Anda lebih lama dari yang terbaru, versi terbaru selalu ada di situs web di sini seperti yang bisa Anda lihat. Namun jika Anda ingin memeriksa, Anda bisa menekan tombol di bagian belakang monitor Anda, lalu masuk ke menu, pilih dukungan, dan pergi ke informasi. Sekarang Anda akan melihat versinya yang akan muncul di sini, versi perangkat lunak 1002,9. Jadi ini versi yang sama, tapi Anda tahu, tidak compatible. Sekarang setelah diunduh, Anda perlu mengekstrak file tersebut. Meskipun sepertinya filenya sudah diekstrak. Mari kita lihat. Unduhan. Dan ya, ini pada dasarnya semua yang telah diunduh. Jadi saya perlu menyalinnya ke flash disk USB saya. Saya akan ambil dulu. Mari kita colokkan dulu ke komputer saya. Lalu saya tinggal klik Ctrl+C atau Command+C di Mac, lalu pergi ke drive-nya. Pastikan Anda melakukannya di folder utama, jadi jangan masuk ke folder manapun, cukup di awal drive. Tempelkan di sana. Dan sekarang seharusnya sudah benar. Seharusnya semuanya baik-baik saja. Kelihatannya aneh karena seharusnya ada sedikit lebih banyak file menurut saya, tapi mungkin memang begitu. Memang seharusnya seperti itu di sini. Sekarang saya akan mencabutnya dari laptop saya dan mencolokkannya ke monitor saya. Pastikan Anda menggunakan port service karena monitor memiliki beberapa port di bagian belakang dan 2 diantaranya adalah port USB. Ada 2 di sini. Yang satu ada dan yang ini juga ada.
Yang ini dalam kasus saya ditandai sebagai layanan. Ponsel itu memiliki layanan seluler dan itulah yang perlu saya gunakan. Saya hanya perlu mencolokkan USB saya. Terus sekarang mari kita putar monitornya. Dan untuk melakukan pembaruan, yang perlu Anda lakukan hanyalah masuk ke menu dengan menekan tombol di belakang monitor Anda, naik ke atas, lalu turun sampai paling bawah, kemudian pilih pembaruan perangkat lunak. Dan Pon sekarang sedang mencari file pembaruan. Seharusnya file tersebut ditemukan di flash disk USB. Oke, entah kenapa flash disk USB saya tidak didukung. Ini adalah USB 3.0, mungkin itu alasannya. Karena biasanya Anda harus menggunakan flash disk 2.0, tapi saya tidak punya flash disk 2.0 saat ini. Jadi saya tidak akan bisa melakukan pembaruan, tapi jika Anda menggunakan flash disk yang benar, yaitu 2.0, maka Anda seharusnya bisa melakukannya. Saya akan memastikan sekali lagi bahwa semuanya sudah berfungsi dan mungkin saya akan mencoba lagi. Oke, mari kita coba lagi. Ya, tapi dalam kasus Anda, jika semuanya sudah benar, maka seharusnya filenya bisa ditemukan dan proses pembaruan akan dimulai. Dan itu saja. Jadi saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.